Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terhormat Ibu Yeni selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu judulnya analisis sentimen produk pakaian di Shopee menggunakan metode TF-IDF dan algoritma Canary Network. Kami dari kelompok 5 sebelum perkenalkan, nama saya Novia Putri Ramadhani dengan NIM akhir 008 dan teman saya Selma Aulia dengan NIM akhir 110. Selanjutnya saya akan jelaskan hasil dari kerja kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang perdagangan elektronik atau e-commerce, khususnya platform seperti Shopee, telah mencapai pertumbuhan pesat di era digital saat ini. Shopee yang diluncurkan oleh Sea Group pada tahun 2015 berhasil merevolusi cara berbelanja dan menjual secara daring di berbagai negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dengan strategi pemasaran yang agresif, penawaran produk yang beragam, dan layanan pelanggan yang baik, Shopee berhasil memenangkan hati konsumen dan mengubah kebiasaan belanja mereka. Dalam lingkungan e-commerce yang penuh keragaman produk, analisis sentimen terhadap ulasan dan opini pelanggan menjadi penting untuk membantu konsumen membuat keputusan pembelian yang tepat. Melalui teknologi yang terus berkembang, pertukaran produk dan transaksi secara daring dapat dilakukan tanpa tatap muka, memperluas akses dan meningkatkan minat konsumen terhadap dunia usaha. Kemudian ada di sini rumusan masalah. Rumusan masalah ini mencakup dua aspek utama, yaitu metode dan algoritma yang digunakan. Metode TF-IDF digunakan untuk menghitung bobot kata-kata dalam suatu dokumen, sedangkan algoritma KNN digunakan untuk mengklasifikasi dokumen berdasarkan sentimennya. Bagaimana cara menganalisis sentimen produk pakaian di Shopee menggunakan metode TF-IDF dan algoritma KNN? Untuk tujuan dari penelitian ini, yaitu tujuan utama dari penelitian ini adalah mengembangkan sebuah sistem analisis sentimen produk pakaian di Shopee menggunakan metode TF-IDF dan algoritma KNN. Sistem ini akan digunakan untuk, yang pertama, mengumpulkan dan mengolah data ulasan pelanggan tentang produk pakaian di Shopee. Yang kedua, menggunakan metode TF-IDF untuk mengekstrak fitur-fitur kata kunci dari ulasan pelanggan. Yang ketiga, menggunakan algoritma KNN untuk mengklasifikasikan ulasan pelanggan sebagai positif, negatif, atau netral berdasarkan fitur-fitur yang diekstrak. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil klasifikasi sentimen ulasan produk pakaian di Shopee menggunakan algoritma KNN. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan penelitian, di mana yang pertama, berapakah akurasi klasifikasi sentimen produk pakaian di Shopee menggunakan metode TF-IDF dan algoritma KNN? Kedua, apakah ada perbedaan akurasi klasifikasi sentimen produk pakaian di Shopee menggunakan metode TF-IDF dan algoritma KNN dengan menggunakan jumlah tetangga yang berbeda? Untuk analisis sentimen adalah sebuah proses pengumpulan, pemrosesan, dan evaluasi data teks yang terkandung dalam teks tersebut. Tujuan utama dari analisis sentimen adalah untuk memahami bagaimana orang merasakan atau berpikir tentang suatu topik, produk, pelayanan, merek, atau entitas tertentu. Dalam proses analisis sentimen, ada dua tahap, yaitu tahap pre-processing dan tahap proses analisis sentimen. Dalam tahapan text processing terdapat 5 tahapan, yaitu scaffolding, cleansing, tokenizing, stopword removal, dan yang terakhir stemming. Kemudian selanjutnya ada test processing, yaitu yang pertama scaffolding. Scaffolding adalah proses mengubah teks menjadi bentuk yang konsisten dalam hal huruf besar menjadi huruf kecil dalam bahasa pemrograman dan pengelolaan teks. Contohnya bagus tapi pengirimannya agak lama, menjadi bagus tapi pengirimannya agak lama. Kemudian ada cleansing. Cleansing adalah proses membersihkan data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak teratur dalam sebuah dataset. Contohnya bagus tapi pengirimannya lama. Tokenizing. Token adalah unit dasar dalam pemrosesan teks dan dapat berupa kata, frasa, atau karakter tergantung konteksnya. Tujuan utama dari tokenizing adalah untuk membagi teks menjadi bagian-bagian yang lebih mudah diproses. Contohnya bagus, tapi pengirimannya lama.
Untuk tahapan selanjutnya yaitu ada stop word removal. Pada tahap ini, kumpulan kata yang telah dilakukan proses tokenizing termasuk ke dalam tahap proses stop word removal, yaitu setiap kata diperiksa. Jika terdapat kata sambung atau kata yang tidak ada hubungannya dalam analisis sentimen, maka kata tersebut dihilangkan. Berdasarkan kalimat tadi, setelah dihilangkan yaitu menjadi bagus, pengiriman, lama. Tahap selanjutnya yaitu stemming. Stemming adalah proses pemotongan akhiran kata atau sufiks atau awalan kata prefiks dari sebuah kata untuk menghasilkan bentuk dasarnya yang disebut stem. Tujuan utama dari stemming adalah untuk mengurangi kata-kata dalam teks menjadi bentuk dasar atau kata dasar. Contohnya seperti bagus tetap menjadi bagus, pengiriman menjadi kirim, dan lama tetap menjadi lama. Kemudian ada metode TF-IDF. TF-IDF adalah suatu teknik untuk menentukan seberapa representatif suatu istilah terhadap isi suatu dokumen dengan memberikan bobot pada setiap kata di dalamnya. Cara kerja TF-IDF adalah mencari komentar untuk kata-kata unik atau terkait. TF-IDF juga mengukur beberapa kali sebuah kata muncul dalam komentar dan jumlah total komentar digunakan sebagai kumpulan data. Data metode TF-IDF terdapat dua proses, yaitu pengumpulan data dan pembobotan kata. Pembobotan kata atau ekstraksi fitur. Pembobotan kata merupakan proses pemberian nilai pada setiap kata yang telah melalui pre-processing. Berikut langkah-langkah menghitung bobot kata menggunakan TF-IDF. Yang pertama, menghitung jumlah term frekuensi atau TF pada setiap kata. Yang kedua, menghitung jumlah dokumen frekuensi atau TF. Yang ketiga, menghitung jumlah inverse dokumen factory atau IDF. Dan yang terakhir adalah menghitung bobot atau weight. Kemudian ada K-nearest neighbor atau KNN merupakan suatu metode klasifikasi data berdasarkan jarak atau nilai kemiripan data uji dengan data latih. Pada tahun 2014, Wijalwan dan rekannya melakukan penelitian untuk menghitung keakuratan 3 metode klasifikasi KNN, term histogram, dan naive Bayes. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode KNN mempunyai akurasi tinggi sebesar 98,95%. KNN juga merupakan salah satu metode paling sederhana untuk menyelesaikan masalah klasifikasi. Algoritma ini biasa digunakan untuk klasifikasi teks dan data. Dalam metode ini, klasifikasi objek dilakukan berdasarkan data yang paling dekat dengan objek tersebut. Lalu ada klasifikasi KNN. Pada tahap ini dilakukan proses klasifikasi menggunakan algoritma KNN. Hal tersebut dapat diklasifikasikan menggunakan metode Cosin atau kemiripan. Berikut langkah-langkah perhitungan Cosin similarity, yaitu ada 3 macam. Yang pertama menghitung perkalian skalar, yang kedua menghitung panjang vektor, dan yang ketiga menghitung similarity. Selanjutnya ada gambaran penelitian, di mana langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data yang dibagi menjadi data latih dan data uji. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan text processing, yaitu mengolah revisi awal menjadi kata-kata yang dapat digunakan untuk menganalisis sentimen. Yang kemudian dilakukan pembuatan menggunakan perhitungan TF-IDF. Hasil perhitungannya TF-IDF digunakan untuk mengklasifikasikan data eksperimen yang ada dengan menggunakan metode KNN atau K-nearest neighbor. Untuk pengumpulan data diambil dari marketplace e-commerce Shopee yang diperoleh dari ulasan produk sekitar lanjut Valencia sebanyak 50 data. Nah, 50 data tersebut dibagi menjadi 20 data positif, 20 data negatif, dan 10 data netral. Nah, kemudian ada hasil perhitungan menggunakan metode TF-IDF, di mana tabel di samping berisi tentang uraian dari perhitungan TF-IDF yang mana terdiri dari 6 kalimat yang dibagi menjadi per kata. Kakak dari tabel kolom kedua merupakan kata kunci kita pakai. Jadi jika dalam kalimat tersebut terkandung kata kunci, maka bobot nilainya 1. Jika tidak ada, maka akan bernilai 0. Begitupun untuk kalimat selanjutnya. Kemudian tabel DF merupakan jumlah dari bobot tersebut. Tabel D per DF merupakan hasil bagi dari tabel DF yang dibagi dengan jumlah kalimat yang kita gunakan. IDF dengan log D per DF merupakan hasil akhir dari perhitungan menggunakan metode TF-IDF. Lalu terdapat gambaran dari word code. Yang pertama, pada gambar pertama itu terdapat word code sentimen positif. Untuk gambar kedua yaitu terdapat word code dari sentimen negatif, dan pada gambar ketiga terdapat word code dari sentimen netral. Nah, di sini ada hasil dari klasifikasi KNN, yaitu yang
sebelumnya kita hitung dari DF/IDF, kemudian hasilnya yaitu kita klasifikasikan bentuk klasa yaitu dengan cara memodel ANN seperti pada di gambar yang udah dipaparkan. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku gak naruh